Sudah terlihat belum slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kita mulai ya. Jadi untuk hari ini materinya tentang kardiovaskuler. Ini ya mungkin banyak yang sama dengan anatomi ya. Jadi untuk nanti materi-materi yang sudah sama ya dengan kemarin tidak saya sampaikan banyak-banyak ya. Jadi kita punya banyak waktu untuk mempresentasikan tugas ya. Ya mungkin mengingat kembali anatomi dari jantung ya. Jadi yang paling penting harus tahu bagian-bagian ruangan-ruangan jantung ya, ada 4. Ingat-ingat kembali, atrium kanan atau serambi kanan, ventrikel atau bilik kanan, atrium kiri atau serambi kiri, dan ventrikel bilik kiri ya. Kemudian ingat-ingat lagi pembuluh darah yang keluar masuk, ya itu yang penting. Jadi jangan sampai lupa. Ada yang paling besar ya, masuk dari bagian bawah namanya vena. Kemudian vena cava inferior, yang dari atas namanya vena cava superior ya. Kemudian dari masuk ke dalam atrium kanan, setelah itu masuk ke serambi ventrikel kanan, kemudian ke paru-paru, dari paru-paru ke atrium atau serambi kiri, kemudian ke ventrikel atau bilik kiri, dan kemudian dialirkan oleh aorta ke seluruh tubuh ya. Prinsipnya itu jangan sampai lupa. Aliran darah menuju ke jantung, dari jantung ke paru-paru, paru-paru kembali ke jantung, dan dari jantung ke seluruh tubuh ya, itu jangan sampai lupa karena nanti juga masih berkaitan dengan fisiologinya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan kalau kita buka ruangan-ruangan jantung serta pembuluh darah yang ada di jantung ya. Kita lihat kembali, di sini ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian juga ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis ya. Apa itu arteri pulmonalis, membawa darah berisi apa? Vena pulmonalis membawa darah berisi apa ya? Itu jangan sampai lupa. Kemudian juga ada pembungkus jantung ya. Pembungkus jantung ada 3 lapis, perikardium yang paling luar, yang tengah adalah miokardium. Mio itu artinya otot, jadi miokardium itu merupakan lapisan jantung yang paling tebal karena berisi otot jantung. Otot jantung sifatnya bentuknya seperti otot lurik, tetapi sifat kerjanya seperti otot polos. Ya. Kemudian yang paling dalam endokardium itu yang menempel pada ruangan-ruangan jantung. Ya, jadi jangan lupa. Kemudian perikardium akan terisi oleh cairan. Ada 2 lapis dan supaya tidak terjadi gesekan, maka di dalam perikardium ada cairan yang namanya cairan perikardium. Cairan perikardium berfungsi untuk melumasi sehingga kalau ada gesekan ya, paling nggak mengurangi supaya tidak ada yang rusak ya. Kalau ada gesekan yang lama-lama bisa terjadi kerusakan sehingga diberi pelumas supaya tidak sampai merusak lapisan-lapisan jantung yang lain. Ya, ini terutama jangan sampai lupa ya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau letak jantung ya lebih banyak di rongga dada sebelah kiri. Ya, walaupun cenderung tengah gitu ya, tetapi memang agak geser sedikit ke kiri. Ujung jantung yang lancip ya itu namanya apeks jantung. Di situ adalah tempat di mana suara jantung paling keras terdengar. Makanya kalau mau pakai stetoskop ya, kemudian mau mendengarkan bunyi jantung, itu pasti ditempelkannya di sebelah kiri. Kurang lebih pada sela iga yang kelima atau spasium interkosta yang kelima. Ya, itu letak dari apeks jantung atau ujung jantung. Karena di situ terdengar suara jantung yang paling keras. Di bagian-bagian lain juga terdengar ya. Jadi nanti ada suara jantung ya yang bisa menunjukkan apakah ini jantung dalam keadaan normal atau dalam keadaan patologis atau tidak normal. Ya, jadi kita bisa mendengar. Harusnya di apeks itu hanya ada 1 suara yang keras misalnya. Ini kok ada 3. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian di bagian yang dekat dengan atrium kanan harusnya tidak terdengar ya. Oh, ini kok malah kedengeran misalnya. Nah, ini bisa nanti menandakan ada suatu gangguan pada jantung. Ya. Jadi kalau tidak ada gangguan ya biasanya mendengarkan bunyi jantung itu hanya pada bagian apeks. Ya, pada sela iga yang kelima itu sebelah kiri dari kira-kira bagian medial, kemudian sebelah kiri ya.
kepada spasium interkosta yang kelima, nah itu adalah letak dari apeks jantung. Kalau tidak ada masalah di situ biasanya sudah, ya kan? Tidak mendengar lagi, tidak didengarkan lagi pada tempat-tempat yang lain. Tetapi kalau pada apeks jantung itu misalnya kok dokternya menemukan ada suara-suara yang tidak normal, ya biasanya kemudian akan digeser stetoskopnya pada daerah-daerah jantung yang lain, ya untuk mencari ada enggak, oh di sini di bagian atrium kanan ada yang nggak normal nggak, atrium kiri ada yang nggak normal enggak, ya sehingga nanti bisa menentukan apakah memang ada gangguan dari jantung tersebut. Lapisan jantung ya sudah tadi ya, jadi yang paling tebal adalah miokardium atau otot jantung. Otot jantung bentuknya seperti otot luri, jadi kuat. Otot luri atau otot serat lintang itu kuat, tetapi bekerjanya tidak sadar seperti otot polos. Ya, jantung kan nggak bisa kita atur toh. Kamu berdenyut 50 kali saja per menit, nggak bisa ya. Berdenyutnya hanya 60 kali per menit, nggak bisa ya. Jadi itu otomatis. Kadang-kadang ada sesuatu, tiba-tiba jantungnya berdetak lebih cepat tanpa kita sadari, ya kan? Tanpa kita bisa mengendalikan. Nanti setelah lewat kembali sendiri, normal sendiri. Ya, jadi bekerjanya di bawah, di luar kesadaran. Endokardium itu yang paling dalam, ya. Jadi dia berhubungan dengan ruang-ruang jantung, dan perikardium itu yang paling luar. Tadi sudah saya jelaskan ada 2 lapis ya, visceral dan parietal. Di dalamnya terdapat cairan jantung untuk melumasi supaya tidak menjadi rusak kalau ada gesekan. Ya, nah, kemudian katup-katup jantung. Ya, kemarin di anatomi juga sudah ada. Ini hanya untuk mengingat kembali. Katup jantung, ya ada katup yang bentuknya mempunyai 2 daun, 2 pintu, disebut dengan katup bikuspida. Dan ada yang bentuknya seperti ada 3 daun, 3 lengkung-lengkung gitu ya. Namanya katup trikuspida, karena 3. Ya, harus diingat-ingat kembali. Trikuspidal itu membatasi apa dan apa, bikuspidal membatasi apa dan apa. Kemudian juga ada katup aorta. Kemudian ada katup pulmonal ya. Masing-masing itu adalah membatasi antara ruangan jantung dengan pembuluh darah. Supaya nanti tidak kembali lagi, kalau misalnya dia sudah menutup, ya diharapkan darah itu sudah mengalir ya ke tempat selanjutnya, tidak balik ke tempat sebelumnya. Karena kalau balik nanti akan mempengaruhi kekuatan jantung ya, apalagi kalau darah itu misalnya bercampur antara oksigen dan karbon dioksida, itu bisa menimbulkan gangguan perfusi atau gangguan oksigenasi jaringan ya. Jadi kerusakan katup itu bisa menyebabkan orang yang menderita kerusakan katup itu menjadi kekurangan oksigen. Ya, akhirnya dari luar biasanya tampak kulitnya itu agak kebiruan, ya, sianosis atau kebiruan. Bibirnya juga. Ya, nah biasanya kelainan-kelainan jantung yang seperti itu bisa kita duga ada gangguan pada katupnya. Katupnya tidak bisa menutup dengan sempurna sehingga darah yang harusnya sudah mengalir ke tempat selanjutnya, ke target selanjutnya itu kembali lagi. Ya. Sehingga akhirnya bercampur dengan karbon dioksida dan menjadi jaringan-jaringan kekurangan oksigen. Ya, ini ya ada katup trikuspidal, kemudian ada katup bikuspidal. Katup kanan disebut juga, ya ini apa nih? Trikuspidal. Katup kiri atau bikuspidal itu disebut juga dengan katup mitral. Ya, ini gambaran dari katup-katup jantung. Jadi kalau 3 daun atau trikuspidal itu ya punya 3 ini ya, 3 lengkungan seperti ini ya. Kalau 2 daun itu yang sebelah di situ, yang sebelah kiri ya ada 2 lengkungan, makanya bi. Kalau 3 itu tri ya. Kemudian ada katup aorta, semilunar, dan katup pulmonar. Ya, katup aorta ya berarti membatasi aorta dengan ventrikel kiri, ya kan? Karena nanti dia akan membawa darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh.
Ya, kalau katup pulmonar berarti membawa darah dari membatasi arteri pulmonalis dengan ruangan apa? Ada yang ingat nggak? Sekali mesti ya. Dengan ventrikel kanan ya. Dia akan membuat apa namanya darah yang berasal dari ventrikel kiri ya. Kalau sudah dialirkan ke paru-paru ya tidak kembali lagi ke situ. Ya, sehingga seluruh darah yang ada di situ bisa dibersihkan di paru-paru. Kalau bolak-balik kan nanti tidak semua darah masuk ke paru-paru, akhirnya tidak semua darah bisa dibersihkan. Ya kan? Kan fungsi paru-paru adalah membersihkan darah atau menyaring CO2 dan digantikan dengan O2. Kemudian dikembalikan lagi ke jantung. Ya, itu sebetulnya masih masuk anatomi ya. Cuma saya menyampaikan kembali supaya tidak lupa. Oke, kita lanjut. Aliran darah ke jantung, ini juga nggak boleh lupa ya. Jadi mulai dari vena cava, tadi sudah saya singgung. Kemudian masuk ke atrium kanan, kemudian melalui katup tadi masuk ke ventrikel kanan, ya, melalui arteri pulmonaris masuk ke pulmo atau paru-paru. Kemudian setelah dibersihkan, dibawa kembali oleh vena pulmonalis ke dalam atrium kiri, ya. Kemudian dari atrium kiri, ya, lewat katup mitral atau katup bikuspidal ke ventrikel kiri, ya kan? Kemudian dibawa ke aorta, ya, sampai ke seluruh tubuh. Ini jangan lupa ya. Bentar ya. Tak pause. Sebentar ya, Dek, saya istirahat 5 menit sebentar ya. Nanti kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah sirkulasi darah tadi ya, ini juga sudah saya jelaskan. Atau aliran darah mulai dari seluruh tubuh, masuk ke jantung, kemudian dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung ya dan ke seluruh tubuh ya. Ini nanti bisa dibaca-baca kembali. Nah, suplai darah ke jantung. Jadi jantung itu tadi kan mendapatkan darah. Ya, kalau untuk fungsi utamanya dia memang mendapatkan darah dari seluruh tubuh. Ya, kemudian dari seluruh tubuh tadi akan dibawa ke paru-paru untuk dibersihkan dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh lagi. Tapi untuk jantung itu sendiri, untuk kebutuhan jantung itu sendiri, jantung juga mempunyai pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Ya, maksudnya bukan untuk diedarkan lagi ke seluruh tubuh, tapi untuk memberikan oksigen dan memberikan zat gizi atau nutrisi ke jantung. Jelas ya? Jadi kan jantung itu sebagai organ yang harus bekerja, dia kan membutuhkan makanan, dia juga membutuhkan oksigen sama seperti organ-organ tubuh yang lain. Ya. Nah, pembuluh darah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan oksigen jantung, kebutuhan nutrisi jantung itu adalah pembuluh darah koroner atau arteri koronaria. Ya. Jadi arteri koronaria itu adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung, membawa oksigen, membawa nutrisi sehingga jantung itu bisa bekerja. Kalau yang lainnya tadi seperti vena cava, kemudian aorta itu adalah pembuluh darah yang memberi darah ke jantung untuk kemudian dibawa ke paru-paru atau sebaliknya ya, membawa darah dari jantung untuk diberikan ke seluruh tubuh. Tapi kalau koronaria ini hanya untuk jantung itu sendiri. Ya, memberi makanan, oksigen dan sebagainya sehingga jantung bisa bekerja dengan baik. Nah, arteri koronaria itu menerima darah cukup banyak ya karena kebutuhan jantung itu kan dia kan bayangkan aja dia tuh harus berdetak terus-menerus, nggak boleh berhenti toh. Coba jantungnya berhenti 1 menit aja. Ya kan repot kabeh sih ya. Jadi jantung itu nggak boleh berhenti walaupun orangnya tidur, ya walaupun istirahat, bahkan orang koma saja itu jantungnya tetap harus berdetak. Koma kan belum meninggal, ya. Kalau sudah berhenti, nah berarti sudah meninggal. Sehingga kebutuhan darah jantung itu banyak, ya 5% dari seluruh tubuh.
Ya, kalau kebutuhan ini kurang, tidak tercukupi, akhirnya terjadilah gangguan fungsi jantung. Jantung tidak bisa bekerja dengan baik karena dia nggak kuat. Ya, darah yang mengalir ke jantung itu kurang. Ya, misalnya saja pada penyakit-penyakit yang menyerang pembuluh darah koroner yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Kenapa disebut dengan penyakit jantung koroner? Yaitu tadi karena yang diserang ya atau lokasi dari penyakitnya itu adalah di pembuluh darah koroner. Biasanya karena tersumbat. Ya, tersumbat karena kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Nah, kalau pembuluh darah koroner itu tersumbat, maka darah yang mengalir ke jantung untuk memberi oksigen, nutrisi tadi sedikit, ya kan? Sehingga fungsi jantung tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal ya. Terjadilah gangguan fungsi jantung dan lama-lama bisa terjadi gagal jantung. Ya, jadi kalau sudah tersumbat berat ya, di mana aliran darah itu tidak bisa ke jantung sama sekali, ya bisa terjadi jantung berhenti. Ya, kalau belum berat sumbatannya mungkin orangnya masih hidup, tapi aktivitas-aktivitas yang berat dia tidak bisa karena tidak tercukupi kebutuhan jantung itu, ya kan? Jadi kenapa kok sering ada orang yang meninggal mendadak setelah olahraga, ya kan? Biasanya sehat kok kayaknya nggak sakit gitu kan, tapi tiba-tiba olahraga apa gitu, sepak bola misalnya olahraga yang berat ya, atau tenis gitu, kemudian meninggal. Nah ini karena pada aktivitas berat kebutuhan jantung akan oksigen itu tinggi, kebutuhan jantung akan zat gizi atau nutrisi tinggi. Sedangkan pembuluh darah koroner yang berfungsi membawa oksigen dan sebagainya tadi itu tidak bisa memenuhi karena ada sumbatan. Ya, tidak bisa memenuhi akhirnya jantung tidak bisa berfungsi. Ya, nah kalau ini sumbatannya sudah berat, maka bisa berhenti mendadak tadi. Sedang aktivitas berat butuh oksigen yang banyak, sedangkan darah yang mengalir ke sana hanya sedikit. Ya, tidak cukup ya akhirnya jantungnya nggak kerja kan. Nah ini yang menyebabkan banyak sekali kematian mendadak ya. Karena biasanya memang sumbatan pada koroner itu kalau belum parah, ya orangnya masih bisa beraktivitas. Ya, nah baru terasa kalau aktivitas itu terlalu berat untuk jantung. Ya, sirkulasi koroner, jadi di sini maksudnya adalah arteri koroner itu akan mendapatkan darah, ya, ya semuanya sama ya, prinsipnya semua arteri itu mendapatkan darah dari aorta. Karena aorta itu akan bercabang-cabang dan salah satu cabangnya adalah arteri koronaria. Ya, jadi itu ada dua, kita lihat warna merah dan warna biru. Kalau warna merah ya arteri, kalau warna biru adalah vena. Ya, sama semua fungsinya. Arteri untuk membawa oksigen, di sini ya vena untuk membawa karbon dioksida. Arteri koronaria kita lihat ya itu banyak cabangnya. Ya, ada cabang-cabang banyak. Nah, misalnya saja ada sumbatan pada cabang di sebelah kiri. Ya, kalau cabang sebelah kanan masih bagus, cabang sebelah kanan ini ya akan bekerja untuk membawa darah ke jantung. Makanya kalau hanya 1-2 sumbatan dan itu tidak total, biasanya orangnya tadi masih bisa beraktivitas ya. Jadi sering sekali penyakit jantung itu tidak disadari. Karena misalnya hanya baru sedikit yang tersumbat, masih bisa melewati cabang-cabang yang lain, tidak akan ada gejala apa-apa. Ibaratnya kita mau ke Pasar Johar, ya, yang bukan orang Semarang ya mungkin pernah mendengar ya Pasar Johar ya. Pasar Johar itu pasar yang paling besar di Semarang dan dulu di Asia katanya. Nah, banyak jalan menuju Pasar Johar. Kalau misalnya hanya Simpang 5 yang ditutup, Simpang 5 kan juga bisa menuju Pasar Johar, enggak masalah. Ya, cabang jalan yang lain masih banyak, jalan alternatif yang lain masih banyak. Ya, jadi kalau hanya kawasan Simpang 5, kemudian Gajah Mada, ya, kemudian apa tuh di sana itu namanya Jalan Depok itu ditutup. Orang mau ke Pasar Johar masih bisa lewat Mataram, masih bisa lewat Jalan Pemuda, ya, masih bisa lewat Imam Bonjol dan sebagainya nggak masalah. Tapi kalau semuanya itu sudah tertutup, sumbatannya atau halangannya banyak sekali di mana-mana, ya akhirnya semua orang tidak bisa menuju Pasar Johar. Kalau Pasar Johar nggak bisa didatengin orang, pedagangnya rugi, ya toh? Pedagangnya rugi, ya akhirnya nggak jualan lagi, berhenti kegiatannya. Ya, nah ibaratnya seperti itu.
Sistem kondisi jantung. Nah, sekarang kita lihat jantung itu kan selalu berdetak. Kok bisa ya toh? Organ-organ lain nggak ada yang berdetak serajin jantung tuh nggak ada. Ya. Ya mereka bekerja misalnya kayak usus itu peristaltik ada. Tetapi tidak sesering jantung. Ya, peristaltik itu hanya sekitar 4 sampai 30 kali per menit. Jantung itu minimal 60 kali per menit. Ya, kerjanya sangat berat. Nah, siapa yang menyebabkan jantung itu bisa berdetak dengan terus-menerus? Nah, ini yang harus kita cari ya. Jadi, kenapa jantung itu bisa berdetak? Karena ada sesuatu yang memicu, sesuatu yang merangsang timbulnya getaran tadi, yang tidak disebut dengan SA node dan AV node. Ya, jadi ada satu semacam sistem kelistrikan ya, sehingga jantung itu mendapatkan energi, ya, mendapatkan gelombang elektrik gitu, akhirnya bisa berdetak dengan terus-menerus. Ya, kalau kabel-kabelnya putus, ya berhenti. Ya, jadi sistem kelistrikan jantung itu juga sangat penting untuk menjaga supaya denyut jantung atau detak jantung itu tetap normal. Ya, jadi tidak hanya otot jantung yang bekerja dengan baik, tapi juga sistem konduksinya juga harus bekerja dengan baik supaya detak jantung atau denyut jantung itu bisa normal, baik frekuensinya maupun volumenya besarannya. Ya. Nah, jadi di sini ada suatu titik yang disebut dengan pacemaker pemicu munculnya rangsang atau sinyal listrik tadi, ya. Nah, titik itu disebut dengan SA node dan AV node. Pacemaker atau suatu titik yang memicu listrik dari jantung itu ya, sehingga dengan adanya pemicu ini kemudian akan dibawa, aliran listrik akan dibawa ke seluruh otot jantung. Jadi tidak seluruh otot jantung itu menjadi pacemaker, enggak. Hanya ada dua titik, yaitu SAV node dan SA node. Melalui dua titik ini kemudian dibawalah sinyal-sinyal atau impuls itu ke seluruh otot jantung oleh serabut yang disebut dengan serabut Purkinje atau berkas Purkinje. Ya. Ya, makanya kenapa kalau ada orang yang jantungnya berhenti mendadak, pernah lihat di film-film ya, kemudian diapain itu biasanya? Kalau ada orang yang jantungnya berhenti mendadak, dibawa ke rumah sakit kan kemudian diberikan kejutan listrik toh, ya, diberikan kejutan listrik itu supaya menggantikan fungsi dari SA node dan AV node ini. Karena kalau jantung berhenti mendadak berarti kan SA node dan AV node-nya ini ada masalah. Ya, dia tidak bisa bekerja. Nah, sementara kemudian digantikan dulu fungsinya oleh alat-alat buatan yang tadi saya sebut ya, alat pemicu jantung ya, dengan kejutan listrik itu juga mengandung listrik. Ya, mengandung listrik seperti yang fungsinya seperti SA node dan AV node. Sehingga kemudian listrik yang diperoleh dari alat kejut tadi dihantarkan ke seluruh dinding-dinding jantung sehingga jantung bisa kembali berdetak dengan normal. Ya. Jadi itu nanti kalau sudah itu kan ibaratnya gini, kalau ada aki mobil yang drop gitu kan itu bisa dibantu dengan memberi aki lain, ya di jumper, ya. Nah, alat pemicu jantung tadi, alat kejut tadi itu juga seperti jumper, ya. Dia akan memancing timbulnya aliran listrik sehingga jantung bisa kembali berfungsi. Tapi ada syaratnya, ya. Alat itu bisa bekerja dengan baik kalau memang gangguannya itu hanya gangguan kelistrikan saja. Kalau ada gangguan-gangguan yang lain, misalnya jantungnya sudah benar-benar tersumbat ini pembuluh koronernya. Jadi walaupun diberikan denyutan listrik sampai yang memberi denyut itu kesetrum, misalnya ya, saking semangatnya gitu ya, ya tidak bisa bekerja. Karena yang menjadi masalah adalah jantung itu tidak mendapatkan darah. Ya kan? Sumbatannya itu sudah total. Sudah tidak bisa lagi darah itu mengalir ke jantung, ya percuma mau diberi alat pacu jantung tadi sampai berkali-kali itu juga tidak akan bisa memulihkan fungsi jantung. Ya, tapi ya paling enggak kalau memang
memang itu hanya gangguan kelistrikan, ya berarti kemungkinan besar bisa ya normal ya. Tapi kalau sudah karena sumbatan, ya, nah ini yang susah. Kemudian juga ada cara lain sebetulnya ya untuk memicu aliran listrik, misalnya dipukul jantungnya, ya. Ya memukulnya ada caranya. Jadi ada yang namanya CPR atau apa namanya bahasa Indonesianya itu ya CPR itu untuk memberikan nafas dan denyut dan jantung buatan sehingga juga bisa membantu merangsang timbulnya aliran kelistrikan jantung. Ndi. Mbah ono. Ya, lalu kita ke slide berikutnya ya. SA node atau pacemaker berada di atrium, ya, di dekat vena cava. Sudah tahu posisinya ya, vena cava superior itu di mana. Kalau dia normal, maka dia bisa membuat jantung itu berdetak sebanyak 70 sampai 80 kali per menit. Ya kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih karena selain ada sistem konduksi, kemudian juga otot-otot jantung juga masih ada organ lain yang membantu denyut jantung, ya, membantu berfungsinya denyut jantung atau berfungsinya jantung dengan normal, misalnya saja saraf. Ya, jadi jangan lupa saraf itu juga sangat penting. Walaupun sistem konduksi baik, otot-otot jantungnya baik, tetapi sarafnya rusak, tidak bisa ya mengantarkan perintah untuk berdetak. Ya kan? Walaupun jantung itu organ yang bekerjanya di luar kesadaran, tapi itu juga membutuhkan kesarafan. Ya, di otak itu juga ada pusat saraf simpatis dan parasimpatis yang berfungsi untuk organ-organ otonom seperti ini, ya kan, yang bekerja di luar kesadaran. Nah, kalau misalnya ada gangguan pada fungsi simpatis dan parasimpatis, ada gangguan pada otak misalnya, ya sehingga menyebabkan terjadi gangguan aliran gangguan impuls-impuls saraf ke jantung, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan denyut jantung. Jadi banyak syarat supaya jantung itu bisa bekerja dengan normal. Ototnya, kelistrikannya, sarafnya, enzim-enzimnya ya. Itu dibutuhkan semuanya harus dalam keadaan baik sehingga jantung bisa bekerja dengan baik. AV node letaknya di bagian bawah atrium. Kalau yang SA node kan di atas, kalau ini di bagian agak bawah. Kemudian ada berkas His atau serabut His atau berkas Purkinje, serabut Purkinje ya. Itu adalah serabut-serabut atau ibaratnya itu kabel-kabel yang menghantarkan aliran listrik dari pacemaker tadi ke seluruh dinding jantung, ke seluruh miokardium. Sehingga seluruh dinding jantung itu mendapatkan aliran listrik sehingga bisa berkontraksi tadi ya kan. Jantung berdetak atau berdenyut itu berarti ada kontraksi, relaksasi ya. Nah, itu memang yang berperan utama adalah miokardium. Makanya miokardium itu sangat kuat karena fungsinya yang sangat berat tadi. Ya, ini kalau kita lihat lebih jelas lagi, serabut-serabut Purkinje itu seperti itu ya. Kemudian SA node itu biasanya lebih banyak memberikan rangsang di daerah bagian atas ya, sedangkan yang apa namanya AV node itu yang bawah ya, karena sesuai dengan lokasinya. Tetapi intinya semuanya itu berfungsi untuk memberikan pacemaker ya, memberi apa denyut awal gitu ya, pemicu aliran listrik yang kemudian dibawa ke seluruh dinding jantung sehingga secara bersama-sama dinding jantung itu akan berkontraksi, sehingga dengan berkontraksi maka darah yang ada di dalam jantung akan dipompa dan bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang fungsi yang lain ya, organ yang lain yang juga penting untuk terjadinya denyut jantung adalah saraf. Karena jantung itu bekerja di luar kesadaran atau otonom, maka saraf yang bekerja pada jantung adalah saraf simpatis dan parasimpatis ya. Di anatomi mungkin bisa dibaca kembali. Saraf yang bekerja untuk organ-organ yang di luar kesadaran kerjanya adalah saraf parasimpatis dan saraf simpatis. Parasimpatis dan simpatis itu kerjanya berlawanan. Ya. Jadi kalau simpatis misalnya itu berfungsi meningkatkan denyut jantung, efeknya meningkatkan denyut jantung.
Kalau parasimpatis berarti sebaliknya, efeknya adalah mengurangi atau menurunkan denyut jantung. Kapan simpatis bekerja, kapan parasimpatis bekerja? Nah, ini juga banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau dua-duanya dalam keadaan normal, ya tidak ada sesuatu yang memicu parasimpatis ataupun memicu simpatis, maka jantung akan bekerja, ya frekuensinya adalah 70 sampai 80 kali per menit. Ya kadang-kadang kurang atau lebih sedikit ya, tapi masih asal range-nya belum terlalu jauh itu masih normal. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang menimbulkan rangsangan pada simpatis, misalnya minum obat-obatan golongan simpatomimetik. Obat-obatan golongan simpatomimetik adalah obat yang memicu bekerjanya saraf simpatis. Misalnya saja pada obat-obatan flu, influenza. Ya, obat-obatan influenza itu mengandung, kalau kalian baca komposisinya, itu mengandung efedrin atau pseudoefedrin. Ya. Nah, memang ini berfungsi utama sebetulnya untuk mengencerkan dahak ya. Tetapi dia juga punya efek samping memicu kerja dari saraf simpatis. Sehingga kalau minum obat-obatan seperti itu, maka biasanya denyut jantungnya menjadi lebih cepat. Ya, mungkin ada yang pernah minum obat flu kok jadi deg-degan. Ya, berdebar-debar. Ya dibaca aja, jangan-jangan di situ ada efedrin atau pseudoefedrinnya. Kalau itu dosisnya terlalu tinggi atau mungkin orangnya itu tidak terlalu tahan gitu ya dengan obat-obatan ini, maka bisa menimbulkan efek samping denyut jantung menjadi lebih cepat. Kalau orang-orang yang tidak sensitif dengan obat efedrin ya, mestinya denyut jantungnya tetap menjadi lebih cepat, tetapi lebih cepatnya itu tidak sampai banyak gitu loh, sehingga nggak terasa. Ya, tapi ada orang-orang tertentu yang sensitif, sehingga dengan dosis yang biasa saja itu rangsangan simpatisnya sudah sangat tinggi, ya akhirnya denyut jantungnya menjadi cepatnya itu lebih banyak, gitu ya. Atau sebaliknya, misalnya minum obat-obatan yang merangsang parasimpatis. Nah, ini juga bisa membuat denyut jantung menjadi lebih lemah. Misalnya obat-obatan yang bikin ngantuk, ya obat tidur gitu ya. Ya, obat-obatan yang difungsikan untuk penenang ya, penenang pada orang depresi misalnya ya. Itu cenderung mengurangi atau menurunkan denyut jantung. Ya, sehingga ya menjadi lebih lemah. Biasanya kalau jantung denyutnya lebih lemah itu juga aktivitas berkurang. Ya, kalau kalian tidur, istirahat, coba suruh temennya atau saudaranya gitu menghitung frekuensi jantungnya. Ya, kan kalau dirinya sendiri nggak bisa atau lagi tidur. Ya, jadi pasti lebih lemah atau lebih sedikit dibandingkan pada saat tidak istirahat atau saat beraktivitas. Elektrokardiogram ini adalah suatu alat untuk merekam gerakan atau gelombang jantung. Ya. Jadi kalau kita lihat hasil dari elektrokardiogram itu kan pernah lihat ya mungkin ya, seperti gelombang-gelombang gitu loh. Ya kayak gelombang COVID itu ada kadang naik, nanti datar sedikit, naik lagi turun, datar gitu kan. Nah, ini juga seperti itu ya hasilnya ya. Dengan adanya gelombang-gelombang tadi, gambaran gelombang-gelombang itu maka bisa dibaca ada masalah nggak pada bagian mana. Ya, masalahnya kalau gelombang ST-nya tinggi berarti masalahnya di atrium misalnya. Dasar dari elektrokardiogram itu ya menggunakan sistem kelistrikan jantung. Ya, karena tadi jantung bisa memicu timbulnya listrik dan kemudian bisa mengalirkan ke seluruh dinding jantung, maka kegiatan ini bisa direkam. Ya, kalau ada masalah dengan gerakan-gerakan otot jantung tadi, ada masalah dengan kontraksi, ya itu akan terbaca pada alat elektrokardiogram sehingga kita bisa menduga ini kelainannya tuh di mana. Apakah di atriumnya, apakah di ventrikelnya, apakah di sebelah kanan, apakah di sebelah kiri. Ya itu bisa lebih jelas apabila diperiksa dengan EKG. Makanya biasanya kalau masuk IGD dengan keluhan sesak nafas yang berkaitan dengan jantung lah ya, pasti akan dilakukan EKG untuk memastikan bagian mana yang kira-kira mengalami masalah. Siklus jantung ya, siklus jantung adalah ini frekuensi dan juga kan kalau kita dengar ya sekali-kali pinjam stetoskop siapa gitu ya di klinik puskesmas itu ya. Kalau kita dengar dengan stetoskop maka bunyi jantung itu kan ada dua. Ya, deg 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 deg. Nah, yang deg pertama yang keras itu adalah bunyi sistol.
Yang kedua yang agak lemah adalah bunyi diastolik. Nah, siklus jantung itu adalah banyaknya bunyi sistolik dan diastolik ini dalam 1 menit. Sebetulnya juga masih ada bunyi-bunyi yang lain. Bunyi-bunyi yang lain itu bisa terdengar jelas, bisa tidak jelas. Ya. Jadi biasanya bunyi-bunyi yang lain itu kalau terdengar jelas itu malah berarti ada masalah. Ya, nanti akan saya jelaskan juga. Nah, kenapa frekuensi jantung itu penting? Ya. Frekuensi atau denyut jantung itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap jantung itu berdenyut atau berdetak, artinya ada kontraksi. Ya, otot jantung itu sedang kontraksi. Kenapa dia berkontraksi? Karena dengan kontraksi itu kan jantung menjadi lebih kecil, menyempit ruangannya, mengecil, sehingga darah yang ada di jantung itu seperti diperas. Ya, diperas menuju ke seluruh tubuh. Ya, diperas akhirnya kan masuk ke aorta, sehingga dari aorta itu nanti masuk ke seluruh tubuh. Ya. Nah, kalau ada gangguan pada frekuensi jantung, berarti jumlah darah yang masuk ke seluruh tubuh itu bisa bertambah, bisa berkurang, ya kan? Umumnya menjadi berkurang. Ya. Jadi kalau frekuensi melemah itu tidak, ya kalau ini berlangsung lama, ya ini bisa menjadi tanda yang tidak baik. Artinya kemungkinan seluruh jaringan itu bisa kurang mendapatkan darah karena frekuensi untuk mengantarkan darah itu juga berkurang gitu loh. Ya, jadi walaupun mungkin secara klinis dilihat dari tanda-tanda luarnya itu belum ada masalah, orangnya masih fit ya, masih kelihatan biasa saja, kulitnya nggak ada pucat, nggak ada kebiruan. Tapi kalau didengar denyut jantungnya itu sudah tidak normal, ya sudah lebih sedikit frekuensinya, ini kita bisa menduga jangan-jangan juga ya ini sudah mulai ada gangguan-gangguan jantung nih ya, jangan-jangan sudah mulai berkurang oksigenasi jaringan. Ya, jadi kalau ada tanda-tanda jantungnya sudah tidak, frekuensinya tidak normal, sebaiknya jangan beraktivitas berat dulu untuk jaga-jaga gitu ya. Kan kebanyakan orang kan tidak pernah memeriksa denyut jantungnya sendiri kan. Sehingga kalau sekian per menit itu normal atau tidak tahu. Ya, akibatnya sering terjadi penyakit jantung itu tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi sehingga tiba-tiba menjadi berat, tiba-tiba orangnya meninggal. Ya. Ya, kita lanjut dulu. Ya, ini urutan siklus jantung, saya rasa sini nggak usah saya sampaikan ya. Intinya bahwa jantung itu berkontraksi, ya, diastolik dan diastolik, sistolik dan diastolik. Diastolik itu adalah kontraksi ventrikel kiri. Sehingga terdengar keras karena ventrikel kiri kalau berkontraksi, maka darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Ya, katup aorta akan membuka, katup bikuspidal atau mitral menutup. Ya, sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian fase diastolik sebaliknya itu fase pengisian ventrikel kiri, sehingga katup bikuspidal membuka dan katup aorta menutup. Ya, makanya suaranya lebih lemah karena katup yang menyebabkan suara keras itu adalah penutupan katup bikuspidal untuk membuat darah dalam ventrikel kiri itu bisa mengalir ke seluruh tubuh ya melalui aorta. Ya, EKG interpretasi saya rasa nggak usah ya. Nah, ini kita lewati saja. Tadi saya sudah sampaikan sedikit. Nah, ini suara-suara jantung sedikit lagi ya. Suara jantung tadi yang paling penting memang sistolik dan diastolik. Suara jantung 1 dan 2. Ya, 1 sistolik, 2 adalah diastolik. Kemudian juga ada suara-suara yang lain, S3 dan S4 ya. Sebenarnya ini hanya seperti untuk mengiringi saja ya. Karena disebabkan karena adanya getaran dari dinding ventrikel. Jadi bukan karena pembukaan atau penutupan katup ya. Tapi disebabkan karena S3 ini disebabkan karena ada getaran dari ventrikel. Vibrasi sehingga suaranya tidak akan jelas. Pada keadaan normal justru S3 ini tidak terdengar. Demikian juga S4. S4 ini juga tidak terdengar ya. Ini terdengar kalau ada suatu aliran turbulensi. Ya, misalnya ada kebocoran katup. Sehingga kalau kita mendengarkan jantung itu yang normal justru hanya terdengar S1 dan S2. Kalau ada suara lain, nah ini malah curiga ya, jangan-jangan ada gangguan katup, jangan-jangan ada gangguan dinding ventrikel, ya. Nah, nanti di cross check antara bunyi pada stetoskop tadi ya, pada saat didengarkan dengan stetoskop dengan hasil EKG itu bagaimana? Itu bisa untuk mendiagnosis
bagian jantung mana yang mengalami gangguan atau masalah. Ya, jadi suara jantung ini kalau pengen dilihat lebih jelas asal muasalnya ya bisa kita lihat dari sini. Nah, satu lagi murmur. Murmur itu adalah suara bising jantung akibat turbulen ya. Jadi hampir mirip dengan S4 tadi ya. Murmur. Biasanya ada kebocoran katup. Sehingga harusnya pada saat katup itu menutup kan sama sekali tidak ada aliran darah melewati katup. Tapi kalau bocor maka masih ada darah yang mengalir melalui katup. Maka akan terdengar suara bising jantung. Kemudian curah jantung. Curah jantung adalah sebanyaknya ya ada cardiac output atau curah jantung adalah banyaknya darah yang dipompa jantung dalam waktu 1 menit. Ya, jadi normalnya pada orang dewasa itu jumlahnya kurang lebih 5 liter per menit. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan frekuensi di mana denyut jantung itu hanya sedikit, maka darah yang dipompakan ini juga tidak akan mencapai 5 liter per menit. Ya. Kemudian ada istilah curah jantung yang disebut dengan stroke volume, ya, bukan CO ya, bukan cardiac output, tapi stroke volume atau isi sekuncup jantung. Itu adalah volume darah yang dipompakan setiap kali jantung berdenyut atau berkontraksi. Kalau CO kan setiap menit. Nah, kalau ini hanya setiap jantung itu kontraksi. Ya, jadi cardiac output itu rumusnya adalah frekuensi jantung dikalikan dengan stroke volume. Kalau frekuensinya berkurang, maka CO berkurang. Kalau stroke volumenya berkurang, maka CO juga berkurang. Ya, karena rumusnya CO adalah hasil kali antara frekuensi jantung per menit dengan stroke volume. Ya. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi CO. Yang pertama ya jelas tadi ya, denyut jantung, kemudian stroke volume. Nah, masing-masing denyut jantung maupun stroke volume kan dipengaruhi juga oleh hal-hal yang lain. Misalnya tadi oleh kerja dari persarafan, ya, kemudian kekuatan otot jantung juga, ya. Ini juga bisa dipengaruhi oleh obat-obatan, misalnya aktivitas dan sebagainya. Ya, frekuensi jantung sudah ya saya jelaskan tadi ya. Jadi banyaknya denyut jantung dalam 1 menit. Nah, kemudian satu lagi ada yang disebut dengan refleks baroreseptor adalah tekanan pada dinding jantung. Ya, jadi kalau tekanan di jantung tinggi, tekanan di pembuluh darah tinggi, berarti darah yang ada di dalamnya itu menjadi berat kan beban kerjanya. Ya, sehingga nanti juga akhirnya di dalam jaringan-jaringan itu kurang mendapatkan aliran darah. Ya. Nah, baroreseptor itu juga akan mempengaruhi aktivitas simpatis dan parasimpatis. Ya, sehingga nanti juga akan mempengaruhi frekuensi dari jantung. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Sedikit ya, nanti sebelum masuk ke tugas ya, saya sudah sampaikan kemarin setiap minggu akan ada presentasi tugas yang sudah saya beri. Tapi sebelum ke presentasi mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Ya, oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan tugasnya. Semua kelompok ya, silahkan dipersiapkan dulu, maksudnya slide yang mau ditampilkan, kemudian siapa saja nanti yang mau mempresentasikan ya. Soalnya kalau saya langsung panggil biasanya nggak siap semua. Jadi saya kasih waktu 5 menit dulu, nanti 5 menit saya panggil ya siapa yang akan presentasi dulu. Ya oke, silakan saya mute dulu ini.
Sudah mulai belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nah, silakan. akan Ya. mempresentasikan tentang hasil kerja kami tentang tangan refleks, gerak refleks tangan saat menyentuh benda panas. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama dan bertanya-tanya kenapa tangan kita refleks menjauhi benda panas? Nah, ternyata pada saat tangan kita memegang benda panas, sel-sel reseptor di permukaan kulit mendeteksi adanya perubahan suhu yang diterjemahkan sebagai stimulus. Stimulus tersebut diterima sebagai sinyal listrik oleh saraf sensorik. Kemudian, saraf sensorik akan mentransmisikan sinyal listrik ke sistem saraf pusat, baik itu sumsum tulang belakang ataupun otak. Sudah, Ibu. Cuman itu saja. Kan saya suruh sampai kena ke aktin miosin ya. Dari ototnya mana ini? Itu kan hanya sarafnya. Otot-ototnya belum dijelaskan. Kenapa kemudian bisa terjadi kontraksi sehingga tangannya menghindar. Gerakan menghindar. Bagaimana kelompok 3 ini? Mau ditambahin enggak? Diperbaiki dulu. Nanti bisa dipresentasikan lagi lain kali ya. Itu kan baru pengaruh sarafnya saja toh, Dik. Saya kan kemarin mencontohkan sampai misalnya nanti ada rangsangan dari neurotransmitter ya, kemudian menyebabkan pemendekan protein-protein aktin miosin ya. Ini belum ya, tadi belum ada ya. Bagaimana kelompok 3? Iya Bu, baik, akan kami perbaiki dulu Ya, untuk diperbaiki dulu ya. kemudiannya agar kami presentasikan lagi. Iya, terima kasih Bu. Ya. Ya, oke. Kelompok yang lain, kelompoknya Ida, Ayuda sama enggak dengan kelompok pertama? Tadi ada yang enggak di namanya? Belum ya kayaknya ya, belum maju ya. Oke, silakan Wida, mana Wida? Ya, kelompoknya Wida siapa saja? Angkat tangan. Diberikan logo angkat tangan yang kelompoknya Wida. Ada enggak? Sebentar ya Ibu. Oke. Ya, silakan dipersiapkan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan menutup mata ketika berkedip. Mengapa mata berkedip? Berkedip adalah fungsi tubuh berupa penutup kelopak mata semi-otonom dengan cepat. Kedipan ditentukan oleh penutup paksa kelopak mata atau inativasi levator palpebrae superioris dan activis bagian palpebral orbicularis oculi, bukan buka tutup penuh. Apa itu gerak refleks? Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak sadar. Refleks merupakan respon dari berbagai neuron yang diatur oleh tubuh untuk bereaksi dengan cepat di saat bahaya, untuk menghindari ancaman. Arus impuls pada gerak refleks disebut lengkung refleks. Ada 2 macam gerak refleks, yaitu gerak refleks otot dan gerak refleks sumsum tulang belakang. Refleks otot ini melibatkan saraf perantara yang terletaknya di otak. Misalnya berkedipnya mata. Ini mengakibatkan refleks pupil mata karena rangsangan cahaya. Yang kedua ada refleks sumsum tulang belakang. Yang membedakan cuman terletak di sumsum tulang belakang. Contohnya saat lutut dipukul atau sentakan saat tangan menyentuh benda panas. Ini adalah contoh refleks mata. Mata adalah indera yang paling berharga. Mata dilindungi oleh hal-hal tertentu. Yang pertama ada gerak refleks. Yang kedua ada letak bola mata yang di sebuah lengkungan di antara dahi dan tulang pipi, sehingga cukup terlindungi. Selanjutnya ada kelopak mata menghasilkan air mata dari kelenjar air mata yang fungsinya untuk membasahi kornea dan membersihkan mata. Lalu alis mata gunanya untuk menghindari masuknya keringat. Ini adalah contoh ketika mata kemasukan benda asing. Rangsangan atau impuls adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau rangsangan impuls, atau rangkaian pulsa elektrik yang menjalari sebuah saraf. Urutan jalannya impuls saraf pada gerak mata apabila terkena debu. Yang pertama dari reseptor, lalu neuron sensorik, kemudian ke interneuron di sumsum tulang belakang, kemudian ke neuron motorik, lalu ke efektor. Saraf sensorik adalah saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls. Saraf sensorik disebut juga sebagai sel saraf indera karena memiliki fungsi pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Fungsi saraf sensorik adalah merespon berbagai jenis rangsangan dari luar otot, sendi, maupun kulit. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, suhu, tekanan, rasa sakit, posisi tertentu, ataupun gerakan. Sebagai contoh, saat mata terkena debu, kita secara otomatis menutup mata. Nah, yang membawa informasi bahwa mata terkena debu ke otak adalah saraf sensorik. Mata kemudian merespon informasi tersebut dengan memberi perintah bahwa mata harus menutup mata. Lalu saraf motorik membawa informasi dari otak ke mata dan memicu geraknya untuk menutup mata. Jadi dapat dikatakan bahwa neuron sensorik memiliki berfungsi meneruskan influx saraf dari reseptor menuju saraf otak.
Interneuron adalah saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Interneuron adalah simpul pusat dari sirkus saraf, memungkinkan komunikasi antara sensorik atau neuron motorik dan sistem saraf pusat. Mereka memainkan peran penting dalam bentuk refleks. Memiliki fungsi untuk meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik, atau bisa disebut sebagai titik koneksi antara neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron motorik yang terletak di sumsum tulang belakang dan akson mereka menonjol ke luar serat otot. Memiliki fungsi dengan konteks serbal otak. Namun dalam refleks itu adalah sumsum tulang belakang yang menjamin fungsi motorik yang cepat dan responsif. Misalnya, ketika salah satu mata kemasukan debu, neuron sensorik membawa stimulus nyeri pada neuron motorik melalui jaringan saraf. Jika stimulus ini pergi ke otak, kemudian kembali dengan respon yang telah dianalisis, mata seseorang akan terus perih sampai neuron motorik berfungsi. Oleh karena itu, stimulus yang memerlukan tanggapan langsung seperti dengan cepat menarik tangan pada contoh sebelumnya. Fungsinya motorik ini dikoordinasi oleh sumsum tulang belakang. Semua neuron motorik adalah neuron multipolar. Neuron multipolar hanya memiliki satu akson dan dendrit padat bercabang. Akson banyak kasus biasanya terbentuk panjang, terutama pada kasus neuron motorik terminal karena perlu untuk memperluas ke serat otot untuk berfungsi dengan benar. Sedangkan dendrit bentuknya pendek. Dendrit sendiri memiliki fungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Fungsinya dendrit pada sistem saraf untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Dendrit merupakan segmen neuron yang menerima stimulus atau rangsangan agar selnya menjadi aktif yang menjalankan pesan listrik ke sel tubuh neuron bagi sel untuk dapat berfungsi. Akson sendiri memiliki fungsi berbagai penerus impuls dari badan sel. Sel merupakan berupa potensial aksi sebagai pengikat transmisi sinyal melalui selubung myelin. Melakukan penjagaan impuls ke sel saraf sebagai pengontrol sel kaget yang mana impuls disebut di bawah. Setiap neuron hanya memiliki satu akson dan satu dendrit minimal. Kedua merabut ini, yaitu dendrit dan akson, berisi sel plasma di dalamnya. Pada bagian luar dari akson terdapat sebuah lapisan lemak yang disebut dengan myelin, yang berupa kumpulan sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann sendiri merupakan sel glia yang berbentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf myelin, sedangkan membran plasma sel Schwann disebut dengan neuril lemma. Memiliki fungsi untuk melindungi akson dan juga memberi nutrisi. Ini dilewati saja ya, Dek ya. Mekanismenya saja langsung yang menyebabkan apa tadi? Otot kelopak mata. Ada enggak sampai? Kalau penjelasan teorinya enggak usah. Sudah selesai ini toh. Ini juga berarti belum menampilkan sampai bagaimana ototnya itu berkontraksi ya.
Ya kan? Jadi kenapa otot mata, kelopak matanya itu bisa bergerak menutup ya atau membuka? Itu ada pemendekan dari otot-otot serat-serat otot di kelopak mata. Nah, ini mekanismenya juga belum ada ini ya. Ini juga sama seperti tadi masih pada persarafan. Jadi nanti dilengkapi dulu ya. Ya, jadi setelah saraf di saraf itu kan hanya ujung-ujungnya itu nanti menempel pada otot, menempel pada efektor. Nah, kemudian apa yang terjadi pada efektor itu? Itu loh maksud saya sampai di sana. Ya, efektornya kan otot. Otot itu kenapa? Sehingga dia kok bisa kemudian kalau kita lihat ya menutup membuka, tetapi di dalam otot itu sendiri yang terjadi adalah pemendekan dari protein-protein otot. Ya. Nah, itu yang sampai sana yang saya mau gitu ya. Jadi ini juga nanti diperbaiki ya kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 1 bisa? Ya, Bu, baik. Ya. Oke. Kelompok yang lainnya, apa ada yang sudah siap? Mungkin nggak usah saya panggil. Silakan kalau ada yang sudah siap, yang kalau bisa sampai yang saya maksudkan tadi ya. Jadi tidak hanya berhenti pada efektor kan. Kalau hanya saraf, sensoris, motoris, nanti efektor selesai. Maksud saya efektor itu kenapa gitu loh. Efektornya itu apa? Efektornya kalau di sini otot mata. Kalau yang tadi adalah otot tangan ya kan karena menghindari panas. Nah, apa yang terjadi pada otot mata, kelopak mata ataupun otot tangan itu? Maksud saya sampai di situ. Ya, tidak hanya sampai saraf. Ada yang mau presentasi tanpa dipanggil? Tidak ada nih. Ya, tidak ada saya panggil ya. Kelompok Aziza ada enggak? Atau masih masuk bersama Wida ini? Atau bersama Mohon maaf sebelumnya? Bu, kelompok saya izin mau presentasi. Kenapa Dari kelompok kelompoknya? 10. Dari kelompok 10 mau izin presentasi. Kelompok 10. Oke, silahkan kelompok 10 ya. Baik Ibu, ditunggu ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Aprilia Anini selaku moderator akan membuka presentasi dari kelompok 10 dan ini nama anggota-anggota dari kelompok 10. Dari kelompok 10 sendiri mengambil mekanisme terjadinya gerak refleks menutup mata ketika bersin. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Zahra. Silakan untuk Zahra. Apakah Zahra ada di forum? Kalau enggak nanti si Rizka. Silahkan Rizka. Menutup mata ketika bersin. Dalam istilah medis, bersin adalah sternutatory reflex, yaitu suatu refleks yang membuat seseorang bersin. Bersin merupakan suatu kegiatan yang positif karena memiliki fungsi membersihkan faring atau rongga antara hidung, mulut, dan tenggorokan. Meskipun terlihat sederhana, bersin merupakan salah satu tindakan tubuh yang sangat rumit. Secara teknis, bersin diproduksi bila adanya kontak dengan iritasi di mukosa hidung sehingga merangsang saraf trigeminal. Nantinya bisa merangsang pons dan medulai di otak yang pada gilirannya memicu reaksi saraf tambahan. Baik, untuk selanjutnya dibaca oleh Anissa Indah. Silahkan untuk Anissa Indah. Selama bersin, akan terjadi tekanan udara. Tekanan tersebut akan membuat mata merasa tidak nyaman, sehingga secara refleks, seseorang akan menutup matanya saat bersin sebagai bentuk perlindungan.
Saat bersin, impuls atau rangsangan akan berjalan melalui wajah seseorang yang juga menyebabkan kelopak mata menutup atau berkedip. Respon ini bersifat otomatis atau tidak bisa dikontrol. Hal ini terjadi demi melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Yang kedua, saat bersin, impuls atau rangsangan akan berjalan melalui wajah seseorang yang juga menyebabkan kelopak mata menutup atau berkedip. Respon ini bersifat otomatis atau tidak bisa dikontrol. Saat seseorang bersin, maka lendir atau benda asing yang ada di dalam mulut dan di hidung akan keluar dengan kecepatan 161 km per jam. Karena itu sebaiknya tidak perlu menahan bersin. Akan ada bahaya-bahaya tertentu yang bisa terjadi jika bersin tersebut ditahan. Baik, untuk selanjutnya dibaca oleh Zahra. Silakan Zahra. Salah satu teori menjelaskan bahwa saat bersin, otak memerintah banyak otot untuk berkontraksi sekaligus. Otot pada kelopak mata juga ikut diperintah untuk berkontraksi saat bersin. Akibatnya, Anda pun akan memejamkan mata saat sedang bersin. Berapa kecepatan udara ketika bersin? Udara yang keluar melalui bersin sebesar 4,5 meter per detik. Selanjutnya untuk Nina, silahkan. Apa kaitannya antara bersin dan reaksi kelopak mata yang tertutup? Saat manusia mengalami bersin, maka saat itu pula hidung akan kemasukan kuman, bakteri, debu, polutan, alergi, dan material-material kecil lainnya. Dengan itu, otak akan secara otomatis akan langsung bereaksi dan mengirim sinyal untuk mengusir partikel asing tersebut agar keluar dari tubuh. Dalam tahap ini pula, otot pada kelopak mata juga ikut diperintahkan oleh otak agar bisa berkontraksi saat bersin. Otot pada kelopak mata nantinya akan melindungi mata dari objek asing yang kemungkinan besar hendak masuk atau menyentuh bola mata. Dan ini untuk video dari reaksi tersebut. Ini adalah contoh gambaran ketika kita melakukan gerak refleks. Gerak refleks tersebut di mana kita saat melakukan bersin pastinya kita refleks menutup mata. Dan untuk penjelasannya, kita simak video selanjutnya.
Baik, Ya, jadi untuk ya, kesimpulannya, ini juga belum menampilkan mekanismenya ya, gitu ya. Jadi tidak harus refleks ya, tidak harus refleks. Boleh gerakan apapun yang sederhana ya, misalnya apa tuh menyingkirkan debu di depan tangan kita, misalnya kotoran di depan tangan di meja misalnya ya kan. Tidak harus video, tidak harus ada video. Jadi nggak usah nyari-nyari download video, nggak perlu. Dengan bagan saja sudah cukup. Yang penting dari mulai ada rangsang, rangsangnya berupa apa ya? Misalnya kita ingin membuang kotoran yang ada di depan tangan tuh loh, di meja kan banyak kotoran ya, misalnya debu atau secarik kertas. Kita ingin menyuil apa tuh menyentil gitu ya, biar nggak di depan tangan kita persis. Apa yang terjadi setelah ada sinyal ingin menghilangkan kotoran itu? Sinyal itu kan berarti suatu sensor ya. Kemudian sensor tadi dibawa oleh saraf. Sudah betul ya, tadi sudah ada yang menggambarkan saraf sensorik sampai kemudian motorik, efektor. Nah, kemudian pada tingkat efektor itu ya, setelah saraf sampai pada otak, otak memerintahkan jari misalnya untuk bergerak ke depan untuk menyentil kotoran. Kemudian pada jari itu apa yang terjadi? Kenapa jari itu bisa kemudian bergerak ke depan, melipat, fleksi, ya kan? Kalau mau menyentil sesuatu itu kan fleksi dulu ya. Setelah fleksi kemudian ekstensi, ya. Minimal ada gerakan fleksi jari lah. Fleksi ujung jari atau melipat ujung jari itu bagaimana mekanisme yang terjadi pada sel-sel ya, sampai pada tingkat seluler atau tingkat jaringan pada jari itu apa gitu loh, Dek. Nggak perlu pakai video kalau memang di download nggak ada, nggak apa-apa. Ya, tapi kalian bisa membaca dari buku. Kemarin juga di PPT ada dibuat lagi yang bagus ya, dengan bagan ada contoh-contoh gambar ya boleh ya. Nah, kemudian dijelaskan lagi dengan jelas. Itu ya maksud saya ya. Jadi tidak hanya berhenti pada menutup matanya sudah gitu enggak, tetapi pada ototnya tadi ya, kemudian diperbesar misalnya gambar otot kelopak matanya kalau ini tadi ya, diperbesar kemudian dijelaskan apa yang terjadi di serat-serat ototnya itu, gitu loh. Ya, sebentar ya. baik Ibu, terima kasih. Nanti kami akan perbaiki. Mana ada pertanyaan enggak? Mungkin ada yang belum jelas dengan tugasnya, silahkan. Mumpung ini kan baru 3 nih. Ya, jadi nanti tolong diperbaiki dulu sampai pada mekanisme kontraksi otot. Jadi bukan hanya mekanisme persarafannya, tapi mekanisme kontraksi ototnya. Di buku-buku banyak. Cari di buku-buku fisiologi, ya, Guyton, Ganong. Kalau mau ya pinjam anak kedokteran itu bukunya Guyton, Ganong ya. Kemudian kalian rangkum, buat bagannya lagi yang bagus. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Jadi bagan saja sudah boleh. Bagaimana? Ada yang kurang jelas nggak untuk tugasnya? Ya, presentasinya bagus, videonya bagus ya. Cuma memang belum memuat yang penting itu. Jadi kita kan bukan saraf, kita masih muskuloskeletal. Jadi harus ada sampai pada kontraksi ototnya. Jelas ya, saya rasa ya, nggak ada pertanyaan, oke. Ya, untuk sementara 3 ini dulu. Besok saya harap sudah ditambah ya. Ditambah dengan mekanisme kontraksi ototnya. Ya, mungkin kalau ada waktu yang 3 kelompok ini bisa presentasi lagi. Ya, jadi nggak perlu banyak-banyak, memang nggak usah banyak-banyak supaya presentasinya nggak terlalu lama, supaya cukup waktunya. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain yang terkait dengan materi kardiovaskuler? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada saya akhiri kuliah untuk hari ini, diperbaiki PPT-nya. Ya, jadi nggak usah buru-buru, masih 1 minggu. Ya, semoga minggu depan sudah baik ya presentasinya ya. Ya, saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang. Semoga sehat semua.
Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.